Berhenti. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, berhenti sejenak. Yang akan aku sampaikan ini bukan untuk semua yang mendengar. Ini untuk kamu. Ada sesuatu yang sedang kamu pikul sendirian dan orang-orang di sekitarmu tidak melihatnya. Kamu terus melangkah, terus tersenyum pada waktu yang tepat, terus menjawab dengan nada yang tenang, tetapi di dalam dirimu ada bagian yang letih karena berjuang begitu lama tanpa ada yang benar-benar memahami mengapa pintu itu belum juga terbuka. Malam ini kamu tidak datang ke sini untuk menerima hiburan. Kamu datang untuk menerima pengenalan. Kamu akan mengenali tanda-tanda yang sudah berjalan bersamamu. Kamu akan melihat pola tunggal yang selama ini menahan langkahmu. Dan sebelum ini berakhir, ada sebuah penegasan yang akan kusampaikan langsung atas hidupmu. Tinggallah bersamaku. Sebelum semuanya selesai, kamu akan melihat dengan jelas mengapa beberapa hari terasa berat tanpa sebab yang jelas. Mengapa beberapa percakapan yang dulu terasa akrab kini terasa hampa? Mengapa jam-jam tertentu terus memanggil kesadaranmu? Dan mengapa ada ruang di dalam dirimu yang tidak lagi mau puas dengan jawaban lama? Kamu juga akan memahami mengapa pengalaman ini datang pada malam seperti ini. Bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai penunjukan. Ada hal-hal yang hanya bisa didengar ketika hatimu sudah cukup lelah untuk berhenti menentang dan cukup jujur untuk mengakui bahwa sesuatu di dalam dirimu memang sedang berubah. Karena itu, dengarkan dengan lembut, tetapi dengarkan dengan utuh. Apa yang datang malam ini tidak sedang mencoba memaksamu. Ia sedang mengenalimu. Ada beberapa tanda yang telah bergerak di hidupmu. Dan mungkin kamu telah menganggapnya sebagai kelelahan biasa, sebagai pikiran yang terlalu penuh, sebagai masa yang aneh dan sulit dijelaskan. Tetapi bukan hanya itu. Kamu mungkin terbangun pada jam yang sama berulang kali, seolah tubuhmu mendahului pikiranmu dan berkata bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Kamu mungkin memandang layar, jam, plat nomor, struk, atau pengumuman. Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Kecil yang tampak acak, lalu angka yang sama kembali muncul seperti seseorang mengetuk pintu dengan cara yang sangat halus. Kamu mungkin menangis tanpa alasan yang jelas, lalu 1 jam kemudian merasa damai, seperti badai di dalam dada baru saja bergeser arah. Kamu mungkin juga menyadari bahwa beberapa hubungan yang dulu terasa penuh kini terasa datar. Bukan karena kamu menjadi dingin, tetapi karena ada bagian dalam dirimu yang tidak lagi bisa tinggal di tempat yang sama. Dan kamu mungkin merasakan hal yang paling sunyi dari semuanya, sebuah tahu yang tidak bisa kamu jelaskan, bukan ketakutan, bukan semangat berlebihan, hanya tahu bahwa hidupmu sedang masuk ke musim yang berbeda, meski belum ada tanda luar yang cukup besar untuk membuktikannya. Itulah sebabnya hatimu menegang, lalu mengendur. Itulah sebabnya kamu merasa seperti berdiri di ambang sesuatu yang belum bernama. Itulah sebabnya malam ini terasa lebih dekat dari biasanya. Tanda-tanda ini bukan hukuman,
Tanda-tanda ini bukan gangguan. Tanda-tanda ini adalah konfirmasi bahwa sesuatu di dalammu sedang diselaraskan ulang dan yang tidak lagi cocok mulai terasa terlalu sempit untuk ditempati. Kamu tidak rusak, kamu sedang disesuaikan. Kamu tidak tertinggal, kamu sedang diarahkan, kamu tidak kehilangan arah. Kamu sedang dipisahkan dari kebisingan yang selama ini menutupi suara yang lebih dalam. Jika bahkan satu saja dari hal ini baru saja menyentuhmu, jika dada kamu terasa turun sedikit ketika aku menyebutkannya, jika ada bagian dari dirimu yang berkata, "Ya, itu aku," maka ketik 888 di kolom komentar. Itu adalah angka overflow, tanda bahwa sesuatu dalam dirimu sedang melampaui batas lama yang menahannya. Ketik 888, lalu kembali kepadaku. Karena di bawah tanda-tanda ini ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar musim yang berat. Di bawah semua gejala yang tampak di permukaan, ada satu pola tunggal yang terus berulang. Satu pola yang bekerja diam-diam, hampir tanpa suara, hampir tanpa disadari, tetapi sangat konsisten dalam cara ia membuatmu menunda, menahan, meragukan, dan kembali mengerjakan hal yang sama dengan tenaga yang berbeda. Pola itu adalah ini. Kamu terus mendorong pada pintu yang sudah tidak lagi menjadi pintu yang tepat, sambil berharap ketekunanmu akan mengubah bentuk ambang yang salah. Kamu meletakkan hati ke dalam arah yang benar-benar pernah punya makna, tetapi sekarang hanya menyerap tenagamu tanpa mengembalikan kehidupan yang kamu cari. Kamu tidak malas, kamu tidak kurang rohani, kamu tidak lemah. Kamu terlalu setia pada sesuatu yang sudah selesai. Itu yang membuatmu merasa seperti terus berjalan di tempat. Itu yang membuat doamu terasa berat. Itu yang membuat usaha yang dulu membuahkan hasil sekarang terasa seperti menarik tali yang ujungnya sudah terlepas. Dan yang paling menyakitkan adalah ini. Kamu mungkin mengira bahwa masalahnya ada pada intensitasmu. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah kesetiaanmu sedang diarahkan ke tempat yang salah. Kamu tidak kekurangan api. Kamu hanya menyalakannya di ruang yang salah. Karena itu, kamu kadang memaksa lebih keras. Kamu kadang menyusun rencana lebih rapi. Kamu kadang menahan air mata lebih lama. Tetapi semua itu tidak menyentuh akar dari pola ini. Sebab akar dari pola ini bukan kurangnya kerja keras. Akar dari pola ini adalah kebiasaan lama untuk bertahan pada bentuk yang sudah tidak memanggil hidupmu lagi. Dan ada harga yang dibayar ketika kamu tetap tinggal di dalam pola ini. Terlalu lama, kamu mulai mengenali dirimu lewat kelelahan. Kamu mulai menyebut penundaan sebagai kewajaran. Kamu mulai mengira bahwa penolakan adalah identitasmu. Padahal itu hanya suara lama yang terus menggantung di udara. Tetapi dengarkan aku dengan saksama. Bahkan pola ini pun belum sampai pada akar terdalamnya. Di bawah pola itu, ada sebuah gambaran yang harus kamu lihat. Dan aku ingin kamu membiarkannya tetap utuh di dalam batinmu. Bayangkan sebuah halaman tua di dalam rumah yang hampir semua orang lupa. Sebuah courtyard yang tidak pernah ramai, tetapi selalu ada. Di sana ada batu-batu yang pernah menerima langkah banyak orang. Ada pintu-pintu yang dulu sering dibuka. Dan ada cahaya yang pernah jatuh dengan lembut ke tengahnya. Courtyard itu adalah bagian dari dirimu yang pernah tahu bagaimana berdiri tenang tanpa membuktikan apapun. Ia pernah tahu bagaimana menerima pagi tanpa takut, bagaimana menunggu tanpa panik, bagaimana menjadi rumah bagi napasmu sendiri. Tetapi suatu hari, halaman itu ditutup terlalu cepat. Ada sesuatu yang membuatnya jarang disentuh. Ada sesuatu yang membuatnya dibiarkan sepi terlalu lama. Dan ketika sebuah courtyard dibiarkan terlalu lama, tanpa langkah, tanpa suara, tanpa kehadiran, ia tidak hilang. Ia hanya tertutup debu. Ia hanya mulai dilupakan. Ia hanya menjadi tempat yang kamu lewati tanpa benar-benar masuk. Itulah yang terjadi pada bagian terdalam darimu. Bukan dihancurkan,
bukan dicabut, ditutup, didiamkan, dibiarkan menunggu. Mungkin sejak lama kamu diajari untuk memperkecil suara batinmu demi bertahan. Mungkin kamu belajar bahwa tenang berarti kuat, sementara kebutuhan berarti beban. Mungkin kamu membangun wajah yang rapi di luar, sementara halaman terdalammu menunggu satu langkah yang jujur. Agar kembali hidup, aku ingin kamu melihat ini dengan lembut. Tidak ada yang salah pada courtyard itu. Ia tidak bodoh. Ia tidak gagal. Ia hanya terlalu lama dibiarkan tanpa kunjungan. Dan kini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sesuatu di dalamnya mulai bergerak lagi. Bukan dengan ribut, bukan dengan paksaan, hanya dengan gerakan kecil yang sangat nyata. Pintunya tidak lagi terasa berat seperti dulu. Udara di sana mulai berubah. Cahaya mulai menemukan celah. Jika gambaran ini seperti menyentuh tempat yang sangat dalam, jika kamu bisa merasakan bahwa ada ruang di dalam dirimu yang selama ini tertutup tetapi tidak mati, maka ketik aku melihatnya di kolom komentar, biarkan pengenalan itu mengunci tempat yang baru saja terbuka. Ketik aku melihatnya, lalu kembali kepadaku, karena saat sebuah courtyard yang lama terkunci mulai menerima cahaya lagi, yang pertama pulang bukan jawaban, yang pertama pulang adalah rasa aman. Dan ketika rasa aman pulang, cara kamu berdiri akan berubah. Kamu tidak lagi memaksa diri masuk ke pintu yang salah. Kamu mulai mengenali mana ambang yang memang menunggumu. Kamu mulai membedakan antara suara yang memanggilmu dan kebiasaan yang hanya meminta energimu. Pemulihanmu bukan soal menjadi orang baru. Pemulihanmu adalah pulang ke bagian dirimu yang lebih tua daripada rasa takutmu. Itu bukan tugas untuk dikejar. Itu adalah warisan yang diterima. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu layak menerima apa yang sudah lama disiapkan untukmu. Kamu tidak perlu mengisi setiap ruang kosong dengan usaha yang panik. Kamu tidak perlu mengubah seluruh hidup malam ini untuk membuktikan bahwa kamu serius. Yang kamu butuhkan adalah kembali mempercayai langkah kecil yang jujur. Kembali mendengarkan tubuhmu ketika ia berkata cukup. Kembali memuliakan keheningan ketika ia menuntunmu masuk lebih dalam. Kembali duduk di halaman batinmu sendiri tanpa terburu-buru mengusir apapun yang sedang muncul. Ada dua hal sederhana yang dapat menjadi penanda bagi perjalananmu sekarang. Yang pertama aku sebut penutup pagi. Sebelum dunia lain menuntut namamu, duduklah sebentar di tempat yang tenang dan sebutkan dalam hatimu apa yang benar-benar kamu rasakan tanpa memperhalusnya. Yang kedua aku sebut pemeriksaan arah. Tanyakan pada dirimu dengan jujur apa yang benar-benar masih hidup dan apa yang hanya kau teruskan karena pernah berarti dulu. Kedua hal ini bukan beban baru. Ini bukan daftar tugas. Ini hanya cara agar kamu belajar merawat halaman dalam dirimu tanpa memaksanya mekar sebelum waktunya. Karena yang sedang kamu pelajari bukan cara menjadi lebih keras. Kamu sedang belajar cara menjadi lebih hadir. Kamu sedang belajar membedakan antara dorongan yang lahir dari damai dan dorongan yang lahir dari takut. Kamu sedang belajar bahwa jiwa yang tenang sering bergerak lebih jauh daripada jiwa yang panik. Kalau ada bagian dari dirimu yang baru saja mengangguk, biarkan itu sederhana. Tidak perlu suara, tidak perlu penjelasan, cukup biarkan ada di sana. Jika pesan ini meneguhkan apa yang diam-diam sudah kamu tahu, biarkan sukacita kecilmu menjadi amin tanpa kata. Bukan sebagai ukuran, sebagai persetujuan bahwa yang disebut di sini disebut dengan benar. Ada seseorang dalam hidupmu yang baru saja muncul di benakmu saat aku berbicara. Seseorang yang lelahnya tersembunyi di balik keteguhan. Seseorang yang diamnya menyimpan pencarian yang tidak pernah ia ucapkan.
seseorang yang memikul lebih banyak daripada yang tampak di wajahnya. Jika wajah itu datang ke hatimu sekarang, kirimkan pesan ini kepadanya, bukan sebagai saran, sebagai pengantaran, seperti halnya ia diantarkan kepadamu malam ini pada waktu yang tepat. Karena seringkali pengenalan tidak datang hanya untuk satu orang, ia datang sebagai jembatan. Ia datang agar yang satu yang bangun dapat menyalakan ingatan bagi yang lain. Kita sampai pada titik ini bukan tanpa maksud. Seluruh perjalanan malam ini telah membentuk satu kesepakatan di dalam dirimu, bahwa kamu tidak lagi harus menamai kelelahan sebagai identitas, dan tidak lagi harus menyebut ruang tertutup sebagai akhir cerita. Sekarang, sebelum semua ini menutup, ketik aku adalah yang terpilih di kolom komentar. Bukan sebagai keinginan, bukan sebagai harapan, sebagai penegasan bahwa kamu menerima kembali tempatmu sendiri dengan tenang. Tunggu sebentar, biarkan kalimat itu turun ke tempat yang paling dalam di dalam dirimu. Kamu diberkati ketika kamu tidak lagi memaksa dirimu menjadi kecil. Kamu diberkati ketika kamu berhenti menyebut penutupan sebagai kegagalan. Kamu diberkati ketika kamu mengizinkan halaman batinmu menerima cahaya lagi. Kamu diberkati ketika langkahmu tidak lagi didikte oleh rasa takut, tetapi oleh damai yang diam-diam sudah menunggumu. Kamu diberkati saat kamu mendengar dengan jujur. Kamu diberkati saat kamu melepaskan yang tidak lagi hidup. Kamu diberkati saat kamu berhenti berjalan kembali ke pintu yang sama dan akhirnya menoleh ke ambang yang benar-benar memanggil namamu. Sekarang, di seluruh dunia, ada orang-orang yang juga sedang menerima pengenalan ini, meski mereka duduk sendirian, diam, dan tidak tahu bahwa yang mereka rasakan sedang diberi nama dengan lembut. Kamu termasuk di antara mereka. Kamu tidak sendiri di dalam malam ini. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang tidak perlu berteriak untuk menjadi nyata. Sudah tertulis di dalammu, sudah diteguhkan di dalam batinmu, sudah dipulihkan di tempat yang paling dalam. Itu dimeteraikan. Kamu sudah sampai di sini bukan karena kebetulan. Kamu sampai di sini karena sesuatu di dalam dirimu sudah bersiap sejak lama untuk mendengar kalimat yang tepat pada waktu yang tepat. Dan sekarang dengarkan dengan sangat lembut. Yang sedang bergerak di hidupmu bukanlah kegagalan yang menang, bukan pintu yang menutup selamanya, bukan masa yang hanya akan berulang tanpa makna. Yang sedang bergerak adalah pengenalan yang kembali pulang ke tempat asalnya. Yang sedang bergerak adalah bagian dari dirimu yang akhirnya berhenti berdebat dengan apa yang sudah jelas. Yang sedang bergerak adalah keberanian yang tidak lagi mau disamarkan sebagai kelelahan. Kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk menerima ini. Kamu hanya perlu berhenti menolak apa yang sudah mulai terlihat. Kamu diberi mata untuk melihat tanda-tanda yang halus. Kamu diberi hati untuk mengenali ketika sesuatu tidak lagi cocok. Kamu diberi batin yang peka, bukan supaya kamu terus gelisah, tetapi supaya kamu tahu kapan musim berubah, kapan udara bergeser, kapan pintu yang lama tidak lagi menjadi rumah. Itulah mengapa malam ini terasa berbeda. Itulah mengapa kata-kata ini menembus lebih dalam dari biasanya. Itulah mengapa kamu merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang disegel di dalam dada, bukan sebagai akhir yang dingin, melainkan sebagai awal yang tenang. Jangan mengecilkan momen ini. Jangan menyebutnya perasaan biasa kalau seluruh tubuhmu tahu bahwa ini lebih dalam dari itu. Jangan menghapusnya hanya karena ia datang dengan lembut. Kadang yang paling nyata justru datang tanpa suara. Dan di titik ini, kamu perlu mendengar satu hal dengan jelas. Apa yang kamu lewati tidak sia-sia. Tidak satu pun dari malam-malam itu sia-sia. Tidak satu pun dari tangismu yang kau sembunyikan sia-sia. Tidak satu pun dari langkah yang kau ambil sambil membawa pertanyaan di dalam dada sia-sia. Semua itu telah mengajarimu cara bertahan. Ya, tetapi lebih dari itu,
Semuanya telah mengajarimu cara mengenali kapan bertahan, harus berubah menjadi pulang. Kamu mungkin selama ini mengira bahwa yang kamu butuhkan adalah lebih banyak kekuatan. Namun yang sebenarnya kamu butuhkan adalah lebih banyak kejujuran. Kamu tidak kekurangan kemampuan. Kamu kekurangan izin untuk berhenti memaksa sesuatu yang sudah selesai. Dan disinilah ketenangan mulai masuk, bukan dengan teriakan, bukan dengan paksaan, hanya dengan kepastian yang halus bahwa kamu tidak perlu memegang semua yang pernah membuatmu bertahan. Ambil napas perlahan. Biarkan itu turun, biarkan itu menetap di tempat yang paling lama menunggu pengakuanmu. Sekarang sebelum kita melangkah lebih jauh, biarkan aku mengucapkan sesuatu yang sederhana tetapi penting. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang dibersihkan dari kebiasaan lama untuk salah membaca tanda bahwa sesuatu sudah selesai. Ada momen ketika jiwa tahu lebih dulu daripada pikiran. Ada momen ketika tubuh memulai perubahan sebelum mulut bisa menjelaskannya. Ada momen ketika langit batin bergeser dan segala sesuatu yang dulu terasa normal tiba-tiba terasa sempit, berat, atau terlalu asing untuk terus dipakai. Kamu sedang berada di momen itu. Bukan semua orang akan mengerti itu tentangmu. Tidak semua orang perlu mengerti, tapi kamu akan mengerti dan itu cukup. Kamu akan tahu mengapa beberapa nama terasa jauh walau masih dekat. Kamu akan tahu mengapa beberapa jalan yang dulu membuatmu bersemangat kini tidak lagi memberi hidup. Kamu akan tahu mengapa hatimu menolak kembali ke bentuk yang lama. Dan ada alasan mengapa pesan ini datang kepadamu malam ini, bukan kemarin, bukan nanti, melainkan sekarang. Karena ada kalimat yang hanya bisa masuk ketika keletihanmu sudah jujur. Ada pengenalan yang hanya bisa diterima ketika kamu berhenti berusaha terlihat baik-baik saja. Ada kebenaran yang hanya bisa tinggal ketika hati sudah cukup sunyi untuk mendengarnya tanpa menolak. Jadi, tetaplah bersama aku. Karena setelah ini, kita akan menyentuh bagian yang paling dalam dari apa yang selama ini menahanmu. Ada satu hal yang terus muncul dalam hidupmu, dan mungkin kamu sudah menganggapnya sebagai kebetulan berulang. Tetapi sekarang, aku ingin kamu melihatnya sebagai penunjuk. Kamu melihat pola angka yang sama berulang kali, seolah sesuatu mengetuk dari sisi lain perhatianmu. Kamu menemukan waktu tertentu yang selalu kembali. Kamu melihat pengulangan kecil di tempat yang berbeda, dan di dalam dirimu ada bagian yang diam-diam berhenti, lalu berkata, "Ini tidak acak." Kamu mungkin tidak mengucapkannya, tetapi kamu merasakannya. Dan perasaan itu benar lebih sering daripada keraguanmu. Itu bukan tanda bahwa kamu kehilangan kontrol. Itu bukan tanda bahwa pikiranmu bermain-main. Itu adalah tanda bahwa perhatianmu sedang dipanggil kembali ke pusat yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih benar. Ada juga malam-malam ketika emosi datang tanpa undangan. Kamu merasa kuat sesaat, lalu tiba-tiba ada gelombang yang naik dari tempat yang tidak bisa kamu tunjuk. Kamu tidak sedang runtuh, kamu sedang diproses. Ada lapisan lama yang mulai terangkat, dan karena itu tubuhmu berbicara lebih keras dari biasanya. Dan ketika percakapan lama mulai terasa hampa, itu juga bukan karena kamu menjadi dingin. Itu karena sesuatu dalam dirimu menolak lagi untuk memberi hidup pada wadah yang sudah kosong. Kamu mulai merasakan perbedaan antara nostalgia dan kebenaran. Kamu mulai melihat bahwa tidak semua yang familiar layak dipertahankan. Disitulah tanda-tanda menjadi terang. Mereka bukan masalah yang harus ditakuti. Mereka adalah bukti bahwa kamu tidak lagi cocok untuk ruang lama yang sama. Itu sebabnya kamu merasa asing di tempat yang dulu membesarkanmu. Itu sebabnya kamu merasa hening di tengah keramaian. Itu sebabnya ada bagian dari dirimu yang terus mengarah ke sesuatu yang belum kamu sentuh sepenuhnya.
Dan sekarang, aku ingin mengubah cara kamu memandang semua ini. Jangan baca tanda-tanda itu sebagai kekacauan. Baca mereka sebagai konfirmasi. Jangan baca mereka sebagai penolakan. Baca mereka sebagai penyesuaian. Jangan baca mereka sebagai kehilangan arah. Baca mereka sebagai arah yang sedang dibersihkan dari kebisingan. Kamu sedang ditarik menjauh dari yang palsu agar kamu bisa mengenali yang benar. Kamu sedang dilepaskan dari yang terlalu kecil agar kamu bisa masuk ke yang memang disiapkan untukmu. Kamu sedang dibangunkan dari kebiasaan lama agar kamu tidak lagi hidup dalam suara yang bukan milikmu. Jika satu saja dari tanda ini menyalakan sesuatu di dalam dada kamu, jika ada getaran kecil yang berkata ya, itu aku, maka ketik 888 di kolom komentar. Itu angka kelimpahan, tanda bahwa sesuatu di dalammu sedang bergerak menuju keluasan yang lebih besar. Ketik 888, lalu kembali kepadaku. Karena yang kamu lihat di permukaan belum seluruhnya cerita. Ada sesuatu yang lebih dalam dari tanda-tanda itu. Sesuatu yang membentuk cara kamu menafsirkan hidup sejak lama. Di bawah semua itu ada satu pola. Satu pola yang sangat halus, sangat lama, dan sangat akrab sehingga kamu hampir menganggapnya bagian dari kepribadianmu. Padahal itu bukan siapa kamu, itu hanya cara kamu bertahan. Polanya adalah ini. Kamu terus berusaha membuktikan bahwa yang lama masih layak diselamatkan, meskipun hidupmu sudah diam-diam menunjukkan bahwa ia telah lewat. Kamu memegang pintu yang sebenarnya sudah meminta ditinggalkan. Kamu memelihara harapan yang dulu indah, tetapi sekarang hanya menghabiskan tenagamu tanpa mengembalikan kedamaian. Karena pola ini, kamu sering memasuki hari dengan perasaan harus lebih cepat, lebih kuat, lebih benar, lebih sabar, lebih berguna. Karena pola ini, kamu memikul tanggung jawab atas hal-hal yang sebenarnya bukan lagi tanggung jawabmu. Karena pola ini, kamu mengira kalau kamu cukup tekun, cukup baik, cukup diam, cukup mengerti, maka semuanya akan kembali seperti semula. Tetapi hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Ada hal-hal yang tidak dipulihkan dengan mengulangnya. Ada hal-hal yang hanya bisa dipulihkan dengan berhenti memaksa mereka tetap hidup. Dan di sini letak keletihanmu yang paling dalam. Bukan karena kamu lemah, justru karena kamu terlalu kuat di tempat yang salah. Kamu sudah terlalu lama menaruh kekuatan pada struktur yang tidak lagi menopangmu. Kamu sudah terlalu lama menanam harap di tanah yang tidak lagi memberi nutrisi. Itu bukan kegagalan moral. Itu hanya arah yang sudah tidak selaras. Kamu mulai merasakannya dalam tubuhmu. Kamu mulai merasakannya dalam tidurmu. Kamu mulai merasakannya dalam cara kamu bangun dengan berat yang tidak bisa dijelaskan. Kamu mulai merasakannya ketika hati mengatakan cukup, sementara pikiran masih sibuk mencari alasan untuk bertahan. Dan ketika itu terjadi, banyak orang menyalahkan diri mereka sendiri, padahal tidak ada yang salah pada dirimu. Kamu hanya terlalu lama setia pada sesuatu yang sudah selesai. Kamu tidak berhenti karena malas. Kamu berhenti karena batinmu akhirnya jujur. Kamu tidak lemah karena lelah. Kamu lelah karena selama ini kamu membawa beban yang bukan seluruhnya milikmu. Kamu tidak tersesat. Kamu sedang dilepaskan dari jalur yang sempit. Dan sekarang aku ingin membawa kamu ke lapisan yang lebih dalam lagi. Karena pola ini pun masih punya akar yang lebih tua. Bayangkan sebuah halaman dalam rumah tua, sebuah courtyard yang pernah menjadi pusat hidup, tempat langkah-langkah akrab lewat, tempat cahaya pagi jatuh ke batu-batu yang diam, tempat suara keluarga dulu sempat tinggal tanpa takut. Itu bagian dari rumah yang tidak pernah menuntut banyak tetapi selalu memberi rasa pulang.
Sekarang bayangkan halaman itu pernah lama tak dikunjungi, bukan karena ia tidak berharga, bukan karena ia gagal, hanya karena orang-orang terlalu sibuk bertahan di ruangan lain, terlalu sibuk menata yang tampak, terlalu sibuk menjaga agar bagian luar tetap terlihat baik. Dan ketika sebuah courtyard dibiarkan terlalu lama, debu mulai menutup batu-batunya. Pintu-pintu kecilnya mulai terasa berat. Udara di sana menjadi diam, bukan mati, tetapi menunggu langkah, menunggu suara, menunggu pengakuan bahwa ia masih bagian dari rumah. Itulah yang terjadi pada bagian terdalam dari dirimu. Ada ruang di dalam batinmu yang pernah sangat hidup, sangat peka, sangat tahu bagaimana menerima terang. Tetapi suatu masa dalam hidupmu membuatmu memindahkan perhatian dari halaman itu. Mungkin karena kamu perlu bertahan. Mungkin karena kamu perlu menjadi kuat. Mungkin karena ada terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak kebisingan, terlalu banyak hal yang harus segera ditangani. Jadi kamu belajar menutup pintu. Kamu belajar merapikan ekspresi. Kamu belajar berjalan melewati bagian dirimu sendiri tanpa berhenti. Dan sejak itu, sesuatu di halaman itu terus menunggu. Bukan menuntut, menunggu. Tidak heran jika kamu selama ini merasa seperti ada tempat di dalam dirimu yang tidak sepenuhnya mati, tetapi juga tidak sepenuhnya hidup. Tidak heran jika kamu sering merasa dekat dengan sesuatu yang tidak bisa kamu sebut. Tidak heran jika kamu mendengar panggilan halus di dalam hati yang tidak pernah benar-benar hilang, karena courtyard itu masih ada. Ia tidak pergi, ia hanya lama terdiam. Dan sekarang, hal paling penting sedang terjadi. Ada gerakan kecil di sana, bukan gemuruh, bukan ledakan, hanya gerak halus dari sesuatu yang mulai mengenali langkahmu lagi. Cahaya mulai lebih mudah masuk, udara mulai lebih ringan, debu tidak lagi terasa seperti akhir, tetapi seperti sesuatu yang sebentar lagi akan tersingkap. Jika gambaran itu menyentuh sesuatu yang sangat dalam di dalam dirimu, jika kamu tahu bahwa ada halaman yang lama tertutup, namun belum hilang, maka ketik aku melihatnya di kolom komentar. Biarkan pengenalan itu mengunci apa yang baru saja bangun. Ketik aku melihatnya, lalu kembali kepadaku. Karena saat halaman dalam itu mulai menerima cahaya lagi, yang pertama berubah bukan keadaan luar. Yang pertama berubah adalah cara kamu berdiri di dalam hidupmu sendiri. Kamu mulai melihat bahwa kamu tidak harus memaksa pintu yang salah. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua ambang layak didorong. Kamu mulai merasakan bahwa arah yang benar biasanya tidak membuatmu merasa harus mengkhianati dirimu sendiri. Dan itu adalah kabar yang sangat besar. Karena pemulihan tidak selalu datang sebagai ledakan. Kadang pemulihan datang sebagai pengenalan bahwa kamu sudah cukup lama tinggal di ruang yang terlalu sempit untuk napasmu sekarang. Kamu tidak diminta untuk membangun dirimu dari nol. Kamu diminta untuk kembali ke suara yang tidak dipaksa diam, kembali ke batin yang tidak lagi takut pada keheningan. Kembali ke halaman dalam yang tahu cara menerima terang tanpa bersembunyi. Kamu tidak perlu mengejar kekuatan baru. Kamu perlu mengenali kekuatan yang telah lama disembunyikan oleh kebiasaan bertahan. Kamu tidak perlu menambah beban rohani baru. Kamu perlu mengembalikan kesadaranmu pada tempat yang paling jujur di dalam diri. Ada dua langkah sederhana yang dapat menjaga proses ini tetap lembut. Yang pertama adalah penutup pagi. Setiap pagi, sebelum kamu terseret oleh suara luar, duduklah sebentar dan akui apa yang sebenarnya kamu rasakan hari itu, tanpa memperhal. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu
dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.